Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Putri Novesari dengan NIM 24033038. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan menyelesaikan tugas minggu kedua saya dengan mata kuliah pengantar coding, yang mana dosen pengampu saya itu Bapak Iip Purnama STMT. Nah, kali ini materinya yaitu tentang pengantar program komputer dan algoritma program. Di sini, bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer, yang mana suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang berfungsi untuk mendefinisikan program komputer dan memerintahkan komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Di sini ada kelompok bahasa pemrograman. Yang pertama ada Object Oriented Language, yang mana bahasa pemrograman berorientasikan objek. Contohnya Visual The Best, Visual Fox Pro, Delphi, dan Visual C, yang mana digunakan untuk mengorganisir kode ke dalam objek dan kelas, misalnya dalam aplikasi berbasis desktop atau web. Nah, yang kedua ada High Level Language, yang mana bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contohnya seperti Pascal dan Basic, yang mana digunakan untuk menulis program aplikasi yang tidak perlu berurusan langsung dengan perangkat keras. Nah, yang ketiga yaitu Mid Level Language, yang mana itu bahasa pemrograman tingkat menengah. Contohnya seperti bahasa C, yang digunakan untuk menulis sistem operasi dan perangkat lunak yang memerlukan pengendalian langsung terhadap perangkat keras, tetapi dengan sintaks yang lebih mudah dibandingkan dengan assembly. Nah, yang keempat yaitu Low Level Language, yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah. Contohnya seperti bahasa assembly, yaitu untuk menulis kode yang dapat berinteraksi langsung dengan perangkat keras, seperti mengendalikan prosesor atau memori. Nah, selanjutnya yaitu generasi bahasa pemrograman, yang terdiri dari 5 generasi. Yang pertama generasi ke-1 yaitu Machine Language. Yang generasi kedua yaitu Assembly Language, Assembler. Nah, generasi ketiga yaitu High Level Programming Language, contohnya C dan Pascal. Nah, generasi yang keempat yaitu 4GL atau Fourth Generation Language, contohnya SQL. Nah, yang generasi kelima yaitu Programming Language Basic Object. Nah, selanjutnya proses pembuatan program, yaitu user atau programmers menulis kode sumber pada text editor, misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Nah, yang pertama kompilasi, yang kedua interpretasi atau interpretation. Nah, yang ketiga kompilasi sekaligus interpretasi. Nah, untuk gambarannya ada di PPT, yaitu yang pertama ada source code menuju ke compiler. Nah, dari compiler akan menuju ke bytes code, yang mana terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada interpreters atau Linux. Nah, yang kedua interpreter Windows, dan yang ketiga interpreter Mac OS. Nah, di sini ada beberapa manfaat mempelajari logika. Nah, yang pertama, menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas sistematis. Yang kedua, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Nah, yang ketiga, seperti setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Nah, yang keempat itu meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Nah, penalaran untuk penarikan kesimpulan, yaitu yang pertama ada deduktif, yang mana penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Yang kedua, induktif,
yaitu penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan yang benar, yang khusus ke yang umum. Nah, selanjutnya algoritma program. Menurut sejarah, kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Algoritma program adalah serangkaian langkah atau prosedur yang sistematis dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, penerapan algoritma program yang pertama, algoritma paroutine atau routing, yaitu pesan di dalam jaringan komputer. Yang kedua, algoritma Berensenham untuk menggambar garis lurus atau bidang grafik komputer. Yang ketiga itu Knut-Morris-Pratt untuk mencari suatu pola dalam teks, yaitu dalam bidang information retrieval. Nah, baiklah, itulah video presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.